Hai, teman-teman. Pernah nggak sih kamu merasa ada sesuatu yang aneh waktu kamu lagi ngobrol sama seseorang, apalagi kalau dia itu sudah punya pasangan? Mungkin dia nggak pernah bilang, "Aku cinta kamu," atau janji-janji manis seperti di film. Tapi entah kenapa, hati kamu bilang ada sesuatu yang nggak beres. Nah, sebenarnya perasaan itu penting banget untuk kamu dengarkan. Soalnya, dalam kehidupan nyata, hubungan yang salah atau perselingkuhan itu seringnya nggak dimulai dari hal besar atau kata-kata romantis, tapi justru dari hal kecil yang kelihatannya sepele. Salah satu hal kecil yang sering banget terjadi adalah sentuhan. Sentuhan itu bukan cuma sekadar kulit ketemu kulit, tapi juga bisa jadi bahasa tanpa kata yang sangat kuat. Kadang, satu sentuhan kecil bisa menyampaikan perasaan yang lebih dalam daripada 1000 kata. Jadi kalau ada seseorang, apalagi yang sudah punya pasangan, mulai berani menyentuh kamu dengan cara yang gak biasa, kamu harus mulai waspada. Ini bukan berarti kamu harus takut atau curiga berlebihan, tapi lebih ke arah peka dan tahu batasan. Tujuan kita di sini bukan untuk ngajarin hal yang salah, tapi supaya kamu bisa menjaga diri dan gak terjebak dalam situasi yang bisa merugikan kamu atau orang lain. Sekarang kita bahas pelan-pelannya, biar gampang dimengerti. Yang pertama adalah sentuhan di lengan yang terlalu lama. Kadang, orang menyentuh lengan saat ngobrol itu hal yang biasa dan bisa dianggap ramah. Tapi bedanya ada di lamanya sentuhan itu. Kalau dia cuma menyentuh sebentar lalu melepas, itu masih normal. Tapi kalau dia menyentuh dan menahannya lebih lama dari biasanya, apalagi dilakukan berulang-ulang, itu bisa jadi tanda ada maksud lain. Lebih jelas lagi kalau dia menatap mata kamu dalam-dalam saat menyentuh. Itu bukan sekadar kebetulan. Dalam psikologi, lamanya sentuhan itu bisa menunjukkan niat seseorang. Semakin lama dia menyentuh, semakin besar keinginannya untuk merasa dekat dengan kamu. Kadang ini juga dilakukan untuk melihat reaksi kamu, apakah kamu nyaman atau tidak. Kalau kamu diam saja, dia mungkin akan berpikir kamu tidak keberatan, dan dia bisa melanjutkan perilaku itu. Jadi cara aman untuk merespons adalah dengan menggeser posisi sedikit, misalnya menjauh pelan-pelan. Gerakan kecil ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu punya batasan, tanpa harus membuat suasana jadi canggung. Ini bukan berarti kamu sombong, tapi justru tanda kamu tahu diri dan punya prinsip. Lalu yang kedua adalah saat dia mencoba merapikan pakaian atau bagian tubuh kamu. Misalnya, dia tiba-tiba membenarkan kerah baju kamu, mengusap bahu kamu seperti membersihkan debu, atau merapikan rambut kamu. Sekilas kelihatannya perhatian dan baik, tapi sebenarnya ini sudah masuk ke area yang cukup pribadi. Biasanya, tindakan seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang punya hubungan sangat dekat, seperti pasangan. Kalau dilakukan oleh orang lain, apalagi di tempat umum, itu bisa jadi tanda yang lebih serius. Dalam psikologi hubungan, ini disebut sebagai gerakan intim. Artinya, dia sudah mulai melanggar batas personal tanpa kamu sadari. Cara terbaik untuk merespons adalah dengan sedikit menjauh sambil tetap tenang dan sopan. Kamu tidak perlu marah atau bereaksi berlebihan. Cukup tunjukkan bahwa kamu tidak terlalu nyaman dengan situasi itu. Sikap tenang tapi tegas justru akan membuat orang lain menghormati kamu. Jadi intinya, di dua tanda awal ini, kamu belajar untuk mengenali perbedaan antara sikap ramah dan sikap yang punya maksud tersembunyi. Dengan begitu, kamu bisa melindungi diri kamu sejak awal dan tidak terjebak dalam situasi yang lebih rumit nanti. Lanjut ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke tanda berikutnya yang juga sering banget terjadi, tapi banyak orang gak sadar. Yang ketiga adalah bercanda sambil menyentuh.
Ini yang paling tricky karena dibungkus dengan suasana santai dan penuh tawa. Misalnya dia lagi bercanda, ketawa-ketawa, tapi sambil nyolek kamu, nepuk paha, atau bahkan nyender manja. Karena semua itu terlihat seperti bercanda, kamu jadi mikir, ah, ini cuma seru-seruan doang. Padahal, di balik itu ada sesuatu yang lebih dalam. Dalam dunia psikologi sosial, ini disebut sebagai playful testing, yaitu cara halus untuk menguji batasan. Dia sebenarnya ingin tahu, kamu bakal nolak atau membiarkan. Kalau kamu ikut ketawa dan gak menghindar, dia akan merasa aman dan berpikir kamu menerima perilaku itu. Dari situ, biasanya dia akan semakin berani dan mengulanginya lagi. Makanya penting banget untuk tetap sadar. Kamu gak perlu jadi kaku atau galak, tapi cukup jaga sikap netral. Balas dengan senyum secukupnya, tapi jangan membalas sentuhan itu. Sikap kamu yang konsisten, tenang, dan tidak ikut terbawa suasana akan memberi sinyal jelas bahwa kamu punya batasan. Selanjutnya yang keempat adalah curhat sambil menyentuh. Nah, ini lebih dalam lagi karena melibatkan emosi. Bayangkan dia lagi cerita tentang masalah hidupnya, mungkin tentang hubungannya yang lagi nggak baik, lalu dia mulai terlihat sedih atau bahkan menangis. Di momen itu, dia menyentuh tangan atau bahu kamu untuk mencari kenyamanan. Di situ, kamu mungkin merasa iba, ingin membantu, dan tanpa sadar jadi lebih dekat secara emosional. Inilah yang disebut sebagai emotional bonding trap. Sentuhan di saat seseorang sedang rapuh bisa menciptakan rasa dekat yang sangat cepat dan kuat. Kamu bisa merasa seperti jadi orang yang spesial, seperti pahlawan yang menyelamatkan dia. Tapi kalau dibiarkan, hubungan ini bisa berubah arah jadi sesuatu yang lebih dari sekadar teman curhat. Dari yang awalnya hanya ngobrol, bisa berkembang jadi perasaan, lalu berlanjut ke hal yang tidak seharusnya. Maka dari itu, penting untuk tetap menjaga jarak, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosi. Kamu boleh jadi pendengar yang baik, boleh menunjukkan empati, tapi jangan sampai ikut tenggelam terlalu dalam. Ingat, kamu bukan tempat pelarian. Menjaga batas itu bukan berarti kamu jahat, tapi justru tanda kamu bijak. Terakhir, kita masuk ke tanda yang paling jelas dan paling kuat. Ini adalah sentuhan yang tidak dilepas. Biasanya, sentuhan normal itu cepat, sebentar saja, lalu selesai. Tapi kalau seseorang menyentuh kamu dan tetap mempertahankan sentuhan itu walaupun suasana sudah berubah, misalnya jadi hening atau sedikit canggung, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal yang disengaja. Dalam psikologi perilaku, ini menunjukkan adanya niat yang kuat dan sadar. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia sengaja mempertahankan momen itu. Ini bisa dianggap sebagai ajakan diam-diam, tanpa kata-kata, tapi sangat jelas maksudnya. Kalau kamu ada di posisi seperti ini, langkah terbaik adalah segera menarik diri dengan sopan. Tidak perlu menunggu lama atau berharap situasinya membaik sendiri. Semakin lama kamu diam, semakin besar kemungkinan situasi jadi rumit. Dengan menarik diri lebih awal, kamu sudah menyelamatkan diri dari masalah yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, tidak semua sentuhan itu berarti hal buruk. Kita juga tidak boleh langsung curiga atau berpikir negatif. Tapi kita juga tidak boleh terlalu polos dan menganggap semua sentuhan itu biasa saja. Yang penting adalah melihat konteks, durasi, dan intensitasnya. Kemampuan kamu untuk peka dan membaca situasi sangat penting di sini. Menjaga batasan itu bukan karena kamu takut atau merasa lebih baik dari orang lain, tapi karena kamu menghargai diri sendiri dan orang lain. Banyak masalah besar dalam hubungan dimulai dari hal kecil yang dibiarkan terus-menerus. Dengan bersikap tegas sejak awal,
kamu sebenarnya sedang melindungi diri dan juga menghormati semua pihak. Semoga penjelasan ini membantu kamu jadi lebih peka dan tidak mudah terjebak dalam situasi yang tidak sehat. Jangan lupa untuk terus belajar, menjaga sikap, dan tetap jadi pribadi yang punya prinsip. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, ya. 0 messages left with our most powerful model. Upgrade for more, upgrade to go.